itu ada satu minimal. Jadi mungkin dengan banyaknya komunitas di Banda Aceh maupun di daerah lain, jadi terpacu untuk mempromosikan terutama band sendiri ya. Band sendiri, band kawan-kawan dalam komunitas itu juga ada untungnya setelah kita sering korespondensi. Waktu itu internet susah kali Dan. Benar-benar. Jadi media Zen ini memang benar-benar sebagai media alternatif buat kawan-kawan komunitas juga ya, menjalin komunikasi ke luar daerah, mereport soal pergerakan di sini. Betul sekali. Oke tuh. Dan selanjutnya? Banyak keuntungan sih dari informasi apa nanti. Misalnya kita buat ada edisi khusus nih. Nanti kita kirim ke sana, nanti di sana ya, terima kasih. Kalau nggak Zain pasti demo tape atau segala macam dari yang berhubungan dengan skena orang itu pasti minimal stiker lah. Itu. Kalau zaman sekarang mungkin beda ya. Ya mungkin sekarang udah begitu banyak dunia digital ya. Udah mengalami perubahan yang cukup banyak di sini. Dan apakah Zain itu menjadi alternatif lagi untuk sekarang menurut Akbar dan Bang RR? Sebelumnya mohon maaf ya, pertanyaannya nggak terlalu skematik karena saya juga nggak terlalu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan ini ngalir apa adanya aja. Nah mungkin gimana dari Akbar? Aduh lupa apa tadi aku tanya. Apakah Zen ini bakal jadi media alternatif lagi ketika dunia digital ini datang? Apalagi yang kita lihat sekarang di internet banyak tersebar tulisan-tulisan bagus, banyak tersebar. Zen juga udah ada yang membuatnya secara PDF dan bisa disebar di mana-mana. Nah, apakah Zen ini akan menjadi alternatif lagi untuk kita? Sebenarnya kalau mengenai adanya media digital ini, itu suatu keuntungan untuk yang si pembuat Zain. Dengan adanya kemajuan teknologi dan segala macam, jadi dengan ada PDF-nya, sebenarnya memang lebih bagus fisik. Dalam bentuk fisik kita bisa melihat langsung siapa yang buatnya, bagaimana desain dan segala macam penulisannya dia buat gitu. Dengan adanya PDF-nya, jadi lebih memudahkan dalam membaca. Untuk Bang RR sendiri nih? Kalau melihat komunitas sekarang mungkin ini kan ada hubungannya juga dengan komunitas. Ya, benar. Dengan pergerakan bagi saya di musik, kita lihat aja sekarang di Banda komunitas itu makin lama kayaknya bisa dibilang nggak ada. Paling ya berkumpul dengan kawan-kawan dengan band 1-2 band mungkin. Kalau dulu kan sampai banyak lah dalam itu, sehingga waktu itu dalam komunitas itu juga kita bisa membuat satu gigs atau apa aja dengan mengandalkan komunitas macam ini juga dulu. Kalau sekarang ya sesuai dengan komunitas itu mungkin saya agak pesimis ya dengan pergerakan bukti fisik kayak gini. Kemungkinan yang masih mau itu yang orang hobi koleksi ya kali ya. Hobi koleksi buku fisik segala macam, apa itu Zain atau rilisan-rilisan dari musiknya sendiri. Oke, berarti bisa kita katakan bahwa Zen itu juga punya pasar sendiri ya, punya pasar sendiri yang mungkin sekarang ya sama kayak buku juga sih sebenarnya kan. Ada yang suka baca secara digital bentuk PDF, ada yang suka yang apalagi kalau dihubungkan dengan budaya kita, budaya membaca kita kan masih agak ini kan. Benar. Dan kawan-kawan musik juga kelihatannya
masih sedikit apatis terhadap Zain ini ya? Saya bilang karena apatisnya bukan Zain ini ya, mungkin komunitasnya. Komunitas yang mungkin harus digerakkan lagi sama kawan-kawan yang punya keinginan untuk sambil membesarkan bandnya ya membesarkan komunitasnya. Oke, terima kasih sekali. Apalagi ya yang harus ditanyakan? Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang ingin ditanyakan. Kita juga buka space untuk kawan-kawan yang ingin bertanya. Mungkin Ilman nih. Ilman juga salah satu Zain maker di Aceh. Nama Zainnya Bek Pungo Zain ya man. Dan termasuk Bang Reza juga udah pernah bikin Zain ya bang. Majalah Sambuy. Nah itu termasuk juga Zain. Karena kalau kita lihat Zain itu juga sebenarnya majalah tapi perlawanannya, media alternatifnya dari majalah itu sendiri. Nah mungkin apa sih yang membuat kalian tertarik untuk membuat Zain? Dari Bang RR dulu nih. Yang memacu kalian untuk membuat Zain segera. Suka ya waktu itu. Karena waktu sekolah dulu juga aktif di mading sekolah. Layout, suka ngatur-ngatur layout gitu sama ya kepingin lah. Kalau untuk Akbar sendiri nih? Ya, kalau mengenai soal Zain, jadi awalnya nggak ada kegiatan lain. Ya sebenarnya pengennya device ya kan. Oh membosankan ya kegiatannya. Pengennya device tulisannya, cuman kan nggak mungkin ya kan. Makanya jadi berawal dari ya mengikuti pada waktunya itu. Oh jadi zamannya tahun 96 mengenai soal Zain ini. Di awalnya kenapa orang yang sampai detik ini yang udah membesar di ibu kota, ya awal dari Zain ini. Jadi mencobalah. Ya mana tahu seperti mereka yang di sana. Seperti mereka, seperti apa nih? Ya bisa jadi ada membuat edisi terbaru, tapi dengan membanyak relasi yang lainnya. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian buat Zain dan kalian terbitkan, bagaimana cara kalian mendistribusikan Zain itu sendiri? Mungkin dari Akbar nih, distribusinya gimana nih? Mengenai distribusinya, yang pertama untuk kawan-kawan dulu yang ada di Los Monge, yang untuk di luar daerah itu mungkin belum untuk mengenai distribusinya kan ini masih awal karena baru terbit yang kedua. Mungkin untuk edisi ketiga mungkin itu mendistribusikan untuk keluar. Oh, berarti akan ada rencana buat bikin lagi edisi ketiga nih untuk Another Zain. Oke, iya. Oke. Nah, untuk Bang RR sendiri nih gimana cara mendistribusikan? Udah pasti waktu itu dari yang korespondensi, kalau dengan kawan-kawan di komunitas lokal ini ya dari tangan ke tangan. Dari korespondensi itu banyak untungnya loh sebenarnya. Apa itu Bang? Bisa dijelaskan? Terutama dari orang ini kan kita mengirim ke si Akbar pertama misalnya. Udah itu si Akbar mungkin ngopi segala macam, ngirim ke Dana ngirim sini, nggak taunya sampai keluar Indonesia malah kita bisa berhubungan dengan segala kesulitan waktu zaman itu ya. Seperti contohnya yang penggiat Zain waktu itu ya Arian 13 ya. Yang aktif dengan 13 Zain ya. 13 Zain ya. Itu juga sering komunikasi waktu itu ya. Malah sekarang yang udah digital ini semakin jauh kayaknya. Jadi kita, ini kekurangannya ya, kekurangan di zaman digital sekarang ini. Jadi bukti fisik ini sudah mungkin karena
jarang, jadi mungkin nggak semenarik dulu, nggak wow dulu. Dulu kita dapat 13 itu udah keren kali kalau di Aceh ini. 13, apalagi yang udah